negara saat ini yang dibutuhkan adalah kreatif. Dan kemarin kita juga baru saja kedatangan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno di Payakumbuh. Di situ menandakan bahwa Payakumbuh sekarang menjadi salah satu kota yang menjadi magnetnya kreatif. Nah, ini kita tidak lepas dari komunikasi yang kita lakukan pada semua insan di kota. Kita berikan kesempatan untuk tumbuh kembang, menumbuhkan kreativitas mereka dan mengembangkan bisnis-bisnisnya. Nah, balik kepada topik kita, sebetulnya di zamannya sekarang kita sudah paham bahwa dunia pendidikan juga sudah harus terjun pada dunia pekerjaan. Nah, makanya dibuat dengan kampus Merdeka. Ada yang memberikan 2 semester untuk anak didiknya mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja agar tidak ada lagi sarjana-sarjana yang terjun di bidang lain. Jadi sarjana pertanian itu jangan sampai milihnya ke perbankan. Nah, arsitek nanti milihnya jadi THL di kota. Nah, jadi ya ini diharapkan pemerintah itu bagaimana sarjana itu betul-betul bisa menerapkan ilmunya di industri kerja. Nah, kita lihat dari kesempatan yang ada, sekarang itu masih jauh dari dunia kerja, masih dipenuhi oleh orang-orang yang di luar bidangnya. Nah, artinya apa? Sarjana-sarjana yang ada itu masih terapan ilmunya masih di bawah 50%. Nah, ke depan bagaimana sarjana-sarjana terapan itu, sarjana-sarjana ini betul-betul bisa mengembangkan ilmunya sesuai dengan pekerjaannya. Nah, balik ke membangun industri, membangun bisnis sendiri, sebetulnya juga tidak sulit, hanya ada kemauan dan siap untuk menerima resiko menjadi pengusaha. Nah, dalam menjadi dunia usaha itu banyak orang yang memilih sesuatu yang berpikir dengan modal, ya berpikir waduh kalau nggak ada modal susah nih untuk ini bangun usaha. Sebetulnya tidak juga, ya. Nah, di sini kita harus melihat dulu kebutuhan lingkungan. Nah, kebutuhan lingkungan kita apa? Nah, disitulah kita lihat peluang. Jadi, lingkungan terdekat, misalnya di Universitas Dharma Andalas. Dulu pernah saya sampaikan juga bagaimana kita melihat peluang. Ya, kita bisa melihat peluang dari lingkungan terdekat. Mahasiswa selain tempat tinggalnya, kampung halamannya, dunia kampusnya sendiri. Nah, kalau seandainya di Dharma Andalas itu Pak Edward berapa mahasiswanya Pak Edward? Mahasiswinya? 2.200-an lebih kurang, Pak. Nah, 1.000 ada mahasiswinya 1.200? Ada, Pak. Nah 1.200 mahasiswi itu kan dia kebutuhan muslimahnya kan ada. Iya, iya. Ya, kebutuhan muslimahnya ada. Nah, di sini kita bagaimana cara kita membangun industri itu memulai dari memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi komunitas. Nah, jadi bisnis komunitas ini akan menjadi penguat untuk memulai sebuah usaha. Nah, jadi tidak ada, mungkin tidak ada mahasiswi yang tidak pakai make up di kampus, ya. Dan make up-nya tidak ada yang buat sendiri kan, semuanya ikut beli, semuanya membeli make up. Nah, di sini cara kita mulai kebutuhan sendiri itu dari cara membeli. Nah, kalau seandainya
satu orang membeli sendiri satu produk, atau mungkin 10 orang beli produk yang sama, itu harganya tidak akan berubah. Ya. Nah, tapi kalau seandainya 1.200 orang membeli satu produk yang sama, maka di situ akan terjadi bargaining. Di situ akan terjadi tawar-menawar harga. Nah, bayangkan kalau dengan tawar-menawar harga itu mungkin saja diskonnya sampai ke 20%. Nah, kalau kosmetik itu bisa terjadi itu diskon yang segitu banyak. Nah, dari bisnis community itu dijadikan sebuah kelompok usaha, misalnya kelompok usaha mahasiswinya. Nah, dengan pengurangan biaya, kemudian kita resellingnya dengan reselling dengan harga. Mungkin bisa harganya dia upgrade 10% atau 15%, tetapi masih di bawah harga pasar normal. Nah, di bawah harga pasar normal. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang hadir, peluang kita untuk menjadi broker lagi kepada marketnya masing-masing. Nah, ini salah satu metode bisnis yang kalau saya itu lebih mengarah kepada trader. Nah, kenapa? Karena kita memulai itu sebaiknya jangan memproduksi dulu. Jualkan dulu aja barang orang lain supaya resiko kesalahan produksi kita tidak tanggung. Tapi kalau seandainya kita memahami industrinya dan kita bisa membuat perhitungan bisnisnya, maka memproduksinya itu juga lebih baik. Nah, tapi dengan kita menjadi trader, menjadi trader itu resiko kesalahan itu bisa kita minimalis. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita lihat dalam kegiatan memulai usaha itu ya dengan peluang melihat kebutuhan sendiri. Nah, tadi kita masuk ke dunia kampus, kemudian kita lihat lagi konsumsi kita. Nah, saya bilang itu dari bagaimana kebutuhan, maaf. Nah, bagaimana pemenuhan kebutuhan komunitas kecil itu bisa kita lihat sebagai sebuah peluang usaha. Nah, jadi lihatlah yang pertama itu komunitas. Jadi bisnis community untuk menjadi peluang memulai usaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, dalam membangun bisnis itu kita tidak harus selalu berpikir modal yang besar. Kita menjadi perantara saja itu juga bisa. Hanya saja kita harus memahami kebutuhan. Nah, dengan memahami kebutuhan lingkungan, kebutuhan komunitas, nah di situ kita bisa melihat peluang untuk menjadi pengusaha. Dan semua itu harus ada mulainya, harus ada startnya. Dan kalau kita sudah berani memulai dan konsekuen menjalankannya, nah insya Allah dia akan berjalan, dia akan berkembang, dan bisa memberikan kita peluang untuk menjadi pengusaha. Nah, mungkin Pak Sidik itu tidak akan melebar banyak selain berkomunikasi. Nah, sebagai pembuka ini untuk membisnis itu pasti pemikirannya berbeda-beda dan jawabannya pasti juga tidak sama. Nah, saya akan membuka lebih banyak kepada diskusi. Dan memberikan solusi. Sementara itu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erwin Yunas yang sudah menyampaikan materi yang sangat berharga untuk kita bersama. Baik, mungkin selanjutnya langsung saja kita mulai sesi diskusi. Barangkali ada yang ingin bertanya, kita persilakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.
Dian mau bertanya boleh Pak? Oh iya, Bu Dian. Boleh Bu Dian. Selamat sore Pak, saya Dian Hirma, dosen Darmadalas, dosen di D3 Manajemen Perusahaan. Mohon maaf ya nggak tampilkan foto Pak, karena sinyalnya agak crowded gitu kan. Begini Pak, kita di kampus, dosen ya, kita hafal sekali dengan namanya hard skill, ada soft skill. Nah, berdasarkan pengamatan Bapak nih ya di Payakumbuh, kita kan di daerah ini sudah jadi ikon juga untuk pengusaha muda banyak itu. Kira-kira potensi pembinaan life skill entrepreneur muda di Payakumbuh itu gimana Pak? Yang mau bergerak di bidang agrobisnis Pak gitu. Karena sepintas kita lihat bisnis yang dilakonin anak-anak muda sekarang itu bisnisnya latahan Pak. Satu coffee shop semua bikin coffee shop. Satu semua bikin kosmetik. Nah, jangan salah kosmetik Cina loh Pak ya, bukan lokal. Paling-paling Wardah yang nggak bertahan gitu kan. Artinya gini, sesaat. Nah, life skill entrepreneur muda untuk bertahan itu kira-kira bagaimana yang mau kembali ke nature ya. Karena mahasiswa nih dari nobody akan menjadi somebody seperti Bapak lah ya. Tetap kita harus ada yang mau gitu loh ya Pak ya, yang bergerak kembali ke bidang agrobisnis, berternak mungkin ya, bercocok tanam ya, jagung apapun itu kembali ke nature. Kira-kira gimana potensi lifestyle di situ Pak? Saya minta pendapat. Baik Bu Dian, kita lihat di pertanyaan Bu Dian sebetulnya di Payakumbuh sudah banyak yang melaksanakan. Iya. Dan ini banyak di antara mereka itu saya berkomunikasi dengan saya langsung. Nah, disinilah sebetulnya hal yang memang dunia mahasiswa itu, orang-orang muda itu juga harus melirik bagaimana kebutuhan pangan ke depan itu tidak akan pernah mati. Ya, betul. Nah, kalau seandainya itu dikelola dengan baik, dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka itu akan memberikan nilai tambah mungkin saja 2 kalinya hasil produksi. Nah, kemudian kegagalan yang lebih sedikit. Kenapa? Dia dikelola dengan ilmu. Nah, ini peluang bagi anak-anak muda untuk bisa mencoba. Dan banyak sudah lahan-lahan tidur itu dimanfaatkan oleh orang-orang muda yang ingin belajar bertani. Dan kita lihat keberhasilannya tinggi. Karena di Padang Pak beberapa tempat sudah saya lihat susah sekali menemukan Pak. 1-2 itu pun sudah mati. Nah, banyak juga sedikit pengamatan tanya-tanya sama mereka tidak mau. Kenapa? Kotor, bau, katanya gitu Pak. Jadi mereka lebih cenderung kepada pola-pola bisnis yang cepat dan itu sifatnya hanya lifestyle sesaat. Di Padang masih sulit Pak, saya nggak temukan. Mungkin jadi di Payakumbuh, Bu Dian, kita sudah buat ada lembaganya, jadi Creative Forum, Rendang City Creative Forum Network. Ada ya forumnya ya Pak ya. Komunitas industri kreatif anak-anak muda yang kita kumpulkan untuk berkomunikasi. Nah, insya Allah ini kota kreatif yang kedua setelah Kota Padang. Jadi Payakumbuh kita buat juga jadi kota kreatif, dan saya sendiri sebagai pembinanya itu memberikan kesempatan pada anak-anak muda untuk berkomunikasi langsung. Berarti kita Padang butuh wadah tempat forumnya ya Pak ya? Ya, sudah ada di Padang Creative Forum, nggak salah. Oh, begitu ya Pak. Tapi yang saya temukan di lapangan tuh memang sulit menemukan mereka yang mau terjun ke situ Pak gitu. Makanya saya tanya Payakumbuh seperti apa gitu lah. Jadi memang perlu komunikasi karena Payakumbuh tidak sebesar Kota Padang. Jadi di Payakumbuh kita bisa komunikasikan dan sudah bisa Bu Dian lihat nanti. Jadi setiap bulan itu sudah ada panennya secara bergilir saya ikut. Oh, bagus ya Pak ya. Ya. Next tahun kita jangan ke Payakumbuh ya Pak ya. Boleh. Tinggal diajak sama Pak Dr. Khairani. Beliau sekarang sedang ada di Payakumbuh, tapi saya di Jakarta. Ya Pak Erwin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sidik. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Erwin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak ketemu. Jadi kami di sini juga banyak hadir mahasiswa-mahasiswa dari UMT. Ya. Kebetulan kami mengajar ada 4 lokal mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Ini hanya permintaan. Berkenan nanti suatu saat Pak Erwin bisa berikan motivasi atau suntikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang kita bina untuk mau berwirausaha mulai dari sedini mungkin. Hanya permintaan Pak Erwin. Insya Allah Pak Datar. Insya Allah kita bisa berikan waktu. Tapi ini Jakarta baru aja azan, mohon izin. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, silakan. Monggo Pak. Silakan berbuka. Silakan berbuka lupa apa-apa Pak. Isi aja sebentar di sini. Ya Pak. Isi aja tentang Unida sebentar. Informasi Unida. Ya, para hadirin semuanya, kami juga sampaikan Universitas Dharma Andalas saat ini juga membuka pendaftaran untuk mahasiswa PPDB 2021-2022 dan sudah dibuka pendaftarannya. Sejak tanggal 20 bulan Maret kemarin hingga bulan Mei ini. Nah, tentunya kepada teman-teman semua, tentunya bagi yang punya adik, teman, keluarga yang ingin melanjutkan perkuliahan, tentunya kami sangat merekomendasikan untuk bergabung bersama Universitas Dharma Andalas. Dan saat ini Unida sendiri juga sudah memiliki 13 prodi yang tersebar di berbagai bidang. Ada dari jurusan ekonomi, jurusan teknik, jurusan hukum, jurusan matematika, dan semuanya. Nah, dan tentunya kami sangat merekomendasikan bagi rekan-rekan semuanya untuk mendaftarkan adik-adiknya atau keluarganya atau kenalannya untuk bergabung bersama Universitas Dharma Andalas. Baik, dan kami sampaikan juga bahwa agenda Mutiara Ramadan kita itu akan kita lakukan setiap hari selama bulan suci Ramadan, setiap pukul 5:30 sampai jam 6 menjelang berbuka, dan tentunya kita menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa, ya, sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini. Ini adalah Wakil Wali Kota Payakumbuh langsung yang kita jadikan narasumber dalam Mutiara Ramadan kali ini. Dan tentunya ke depannya kita akan terus mengundang pemateri-pemateri yang tentunya sangat berpengalaman di bidangnya, orang-orang besar, dan kami sangat merekomendasikan teman-teman untuk stay tune di Mutiara Ramadan Universitas Dharma Andalas. Silakan lagi, Didik. Oke, sudah bergabung kembali. Ya. Silakan Pak Erwin. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa, mari kita mengetahui dulu kekuatan diri kita. Artinya the power of our community itu sudah seberapa besar sih? Di antara mahasiswa itu sudah saling terhubung apa tidak? Nah, atau mungkin di antara dosen ini saling berkomunikasi apa tidak? Nah, selain dari menjalankan rutinitas. Nah, ini perlu juga kita mungkin di bidang, mungkin ada yang di bidang statistik bisa memberikan pemahaman yang mungkin analisa yang baik tentang frekuensi komunikasi antara dosen, kemudian antar mahasiswanya. Nah, di sini baru kita nanti bisa melihat bagaimana ikatan kita itu untuk bisa membangun loyalitas kepada sesama. Malaysia bisa menghantam kedikdayaan etnis China itu dengan satu slogan saja, beli produk halal. Dan itu mereka berbondong-bondong membeli produk halal, artinya itu yang dijual oleh Bumiputra. Sehingga orang etnis itu tidak mendapatkan pembeli. Sementara orang Minang, komunitas kita itu loyalitasnya itu rendah.
mereka tidak mau membeli kepada sesama itu kalau seandainya harganya tidak lebih murah. Nah, ini sebuah kemalangan bagi kita sebetulnya untuk membangun ekosistem bisnis yang besar. Karena apa? Kita tidak mau loyal kepada komunitas. Nah, ini bisa nanti kita bicarakan, tentu tidak cukup dengan kultum saja, kita perlu nanti mungkin dalam diskusi yang lebih luas. Nah, itu Pak Edward. Ya, bagus Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada Sidik satu lagi sudah enggak Sidik? Oh iya, silahkan Ustaz. bagi partisipan hadirin semuanya yang ingin bertanya, kita buka satu pertanyaan lagi kepada Bapak Wakil Wali Kota kita. Kalau tidak ada cukup Sidik karena Bapak mau salat maghrib mungkin. Ah iya. Oke, cukup berarti ya Pak. Ya. Oke, baik. Karena kita lihat tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, sepertinya kita sudah sampai kepada penghujung acara kita. Kita bisa ambil beberapa kesimpulan dari penyampaian Bapak Wakil Wali Kota. Di antaranya, saat ini masih banyak sarjana yang bekerja di luar konsentrasinya, bahkan di bawah 50% ya Pak. Nah, maka dari itu tentunya sangat direkomendasikan kepada para sarjana untuk memiliki skill-skill untuk membangun usaha sendiri yang bisa tentunya bermodalkan yang pertama dari kemauan, kemudian kesiapan dia siap untuk menjadi seorang pengusaha dan mencari komunitas dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada. Dan alhamdulillah kita tentunya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Erwin Yunas SEMM, Wakil Wali Kota Payakumbuh yang sudah bersedia menjadi pemateri dan membagi ilmunya kepada kita, ilmu yang sangat berharga. Sama-sama. Mudah-mudahan walaupun durasi pertemuan kita singkat, tapi memberikan keberkahan bagi kita ya Pak, memberikan manfaat yang besar, manfaat yang luas bagi kita bersama. Amin. Baik, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu dosen, serta seluruh hadirin yang saya muliakan, kita sampai pada penghujung acara kita. Kami mengucapkan selamat berbuka kepada yang belum berbuka, pada Bapak Erwin sudah berbuka ya Pak. Nah nanti kepada rekan-rekan semuanya kami ucapkan selamat berbuka, mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh ibadah yang kita kerjakan pada hari ini diterima di sisi Allah dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya insya Allah. Amin. Baik, kita tutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Selamat berbuka. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pak Erwin. Lebih terkurang. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Erwin. Selamat sholat maghrib lagi Pak Erwin. Ya, kasih Oke. Pak. Terima kasih Pak, sama-sama. Sekian Sidik, saya N ya. Siap Pak.